Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada akhir pekan kita akan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman itu mengingatkan kita atas apa yang akan kita lakukan di dalam setiap langkah-langkah dan keputusan-keputusan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Amsal 29 ayat 25 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, muda jolma do dihabiariho, nama banjorat doho di dirimu, tapi haposi ma Tuhan asu dijagohon iyaho. Dalam bahasa Indonesia, takut kepada orang mendatangkan jerah, tapi siapa percaya pada Tuhan dilindungi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengarahkan kita terhadap bagaimana kita mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan di dalam kehidupan kita. Yang pasti setiap kita di dalam segala lingkup kehidupan kita pasti dihadapkan dengan berbagai kebijakan, keputusan, dan juga hal-hal yang penting yang harus kita eksekusi. Oleh karena itu, banyak orang ketika mengambil keputusannya merenungkan apa positif dan negatifnya, bagaimana mudarat dan mujarabnya, sehingga keputusan itu adalah menjadi sebuah yang diperhitungkan daripada berbagai sisi. Namun dalam firman Tuhan kali ini jelas diingatkan bagi kita sebagai orang percaya bagaimana kita mengambil sebuah tindakan. Yang pertama diingatkan, ketika kita melakukan segala sesuatu, ingat kepada siapakah engkau akan takut dan kepada siapa engkau mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Ketika kita melakukan keputusan kita, mari karena takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan mau memuaskan hati manusia. Hal ini ketika kita sadari yang demikian, maka keputusan-keputusan yang kita lakukan adalah berdasar kepada kepentingan iman, bukan kepentingan kemanusiaan kita. Bagaimana dorongan batin kita yang menginginkan kebaikan bagi banyak orang, bukan bagaimana agar kenyamanan terjadi dalam diri kita. Kitab Amsal ini yang dikatakan oleh penulis Amsal agar orang-orang di dalam kehidupannya itu adalah menjadi orang yang takut kepada Tuhan, maka dia akan dilindungi. Artinya, ketika keputusan, kebijakan, dan hal-hal yang kita lakukan itu berdasar kepada takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi jauh daripada jerat, jauh daripada cibiran, karena memang apa yang kita lakukan itu adalah dorongan iman, bukan dorongan kepentingan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengingatkan kepada kita, mari sebagai orang percaya lakukan segala sesuatu berdasarkan dorongan takut akan Tuhan, berdasarkan keinginan yang kita lakukan didorong oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita akan terlindungi. Mari kita ingat bagaimana firman Tuhan yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat 8. Engkau merenungkan firman siang dan malam sehingga bertindak hati-hati. Ternyata orang yang takut akan Tuhan menjadikan segala keputusannya berdasarkan perenungan mendalam terhadap keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, berdasarkan sebuah dorongan pengenalan kita terhadap Yesus sebagai Tuhan yang memberikan tuntunan dalam hidup kita di setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Oleh karena itu, firman mengatakan kepada kita, jangan menjadi takut kepada manusia, tapi percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan dilindungi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami dalam kehidupan kami. Oleh karena kepercayaan kami itulah
yang akan kami putuskan dan lakukan. Ajari kami untuk selalu bersandar kepada kehendak dan keputusan Tuhan, sehingga kami melakukan yang terbaik. Melalui ini kami juga berdoa kepada Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, sembuhkan ketika mereka sakit, kuatkan ketika mereka lemah, dan Engkau memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.